Oke ya, kita lanjut. Sekarang kita ke tahap yang pertama, yaitu kita merumuskan H0 dan H1 teman-teman. Jadi sekarang kita lihat dulu yang diinginkan peneliti itu apa sih. Dalam hal ini adalah peneliti guru olahraga ya. Jadi dia itu membuat dugaan apakah rata-rata nilai PJKR siswa kelas 8 itu adalah 90 ya. Berarti rumusannya adalah gini, H0 ini ya, H0 ya dan H1 ya. H0 dan H1 itu dia adalah rata-rata atau mu. Bentar, ini saya subscribe dulu ya. Nah, sorry, bukan ini, bukan superscript tapi subscript. Nah ini ya, H0 dan H1 itu gini, kita ke H1 dulu. Berarti H1 mu itu tidak sama dengan 90. Berarti rata-rata nilai siswa kelas 8 SMP yang aktif di pramuka itu tidak sampai 90. Sementara untuk H0 itu adalah rata-rata nilai siswa kelas 8 SMP yang aktif di pramuka adalah 90. Jadi nanti rumusannya seperti ini, apakah dia itu sama dengan atau tidak sama dengan 90. Karena ini kan dugaan ya, dugaan, kemudian ada data, dan nantinya simpulannya kan berlaku untuk tadi 300 siswa tadi ya, padahal yang diambil hanya 15 siswa. Nah kemudian yang kedua, tentukan taraf signifikansi atau alfa, yaitu kita pakainya 5% ya. Kemudian statistik uji yang cocok. Nah tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa kita menggunakan uji hipotesis one sample t-test, yaitu uji satu sampel digunakan untuk membandingkan rata-rata sampel yang kita teliti dengan rata-rata yang sudah ada atau nilai tertentu. Nah, rata-rata yang sudah ada tadi atau nilai tertentu adalah 90. Jadi kita akan bandingkan apakah ini nilainya itu sama dengan 90 apa enggak ya, kan gitu. Kemudian langkah selanjutnya, kalau sudah hipotesis sudah, taraf signifikansi sudah, pilih statistik uji sudah, langkah selanjutnya kita menghitung. Nah tadi sudah kita input nilainya. Langkah selanjutnya adalah kita akan mengolah data SPSS itu menggunakan one sample t-test teman-teman. Nah langkahnya adalah, pertama kita akan klik yang namanya itu analyze klik. Setelah itu kita ke compare mean. Setelah itu kita lihat one sample t-test. Nah di sini yang muncul adalah nilai. Nilai itu dia kan numerik ya. Kemudian kita klik, kita masukkan ke sini. Kalau kita klik lagi keluar, kita masukkan. Test value-nya adalah 90 teman-teman. Sudah selesai. Kalau sudah, kita oke. Proses. Nah, di sini akan kelihatan outputnya. Jadi di sini SPSS itu dia ada dua. Nanti ketika sudah outputnya sudah kamu klik ya tadi oke ya, nanti akan muncul lagi satu dokumen. Yang pertama ini adalah dokumen untuk input data. Yang kedua adalah nanti ada dokumen namanya itu dokumen output SPSS. Nah di sini N itu adalah jumlah siswa itu adalah 15. Kemudian min itu rata-rata 90,20. Wah Pak, berarti itu sudah melebihi itu Pak ya, target. Berarti memang lebih, ya benar 90. Belum tentu, kita lihat dulu nanti, karena kan yang diteliti hanya 15, sementara nanti kesimpulannya berlaku untuk 300 siswa misalkan seperti itu. Ini standar deviasi 6, kemudian standar errornya 1,8 ya. Nah yang dilihat itu ini teman-teman, perhatikan T itu 0, artinya kalau ini titik 111 itu titik itu di apa namanya, di depannya itu ada 0, kemudian DF itu derajat kebebasan. Nah yang dilihat itu ini signifikansi ya. Jadi setelah itu selesai, kita lihat ini yang nomor 5 teman-teman. Jadi ada namanya itu ketentuan bahwa ini yang penting, ini dilihat jika signifikansi dua tail itu artinya dua ekor itu kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Sementara jika signifikansi itu lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Jadi ini kita klik ya, kita copy. Nanti cara mengerjakannya seperti itu ya.
kemudian kita masukkan. Kalau kalian berarti nanti masukkan ke dokumen ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Atau mungkin kalau kita kok sepertinya kurang menarik seperti itu, kita itu aja, kita potong saja ya, pakai snipping tool misalkan, atau pakai print screen. Nah, ini saya potong seperti ini pakai one sample ya. Sorry, yang ini aja langsung dua-duanya saya potong. Nah, ini saya potong, saya copy, saya masukkan ke data saya nanti. Nah, jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, sudah diperoleh bahwa di sini dilihat signifikansi yang dua tile ini, yang penting ini ya. Ini saya bunderin aja biar kalian nanti tambah paham. Nah, nanti yang dilihat yang ini, sama nanti yang dilihat adalah rata-rata atau minnya. Nah, jadi ini fillnya itu saya buat berarti no fill ya. Oke, ini saya buat hitam aja. Nah, bahwa di sini signifikansinya adalah 0,913. Lihat 913 itu berapa? Oh iya, berarti dia itu lebih dari 0,05 ya teman-teman. Maka ditulis di sini kesimpulannya, karena saya hapus ya teman-teman ya, karena signifikansi itu sama dengan berapa? 0,913 ya. 0,913 dia lebih besar daripada 0,05. Maka kalau dia lebih besar, lihat, kalau dia lebih besar daripada 0,05, maka H0 ditolak. H0 ditolak teman-teman, bisa dipahami ya. Kalau H0 ditolak berarti yang diterima adalah H1, bisa dipahami ya. Kalau H0 ditolak berarti yang diterima adalah H1. Saya ulangi, karena signifikansi itu adalah 0, berapa tadi? 913, maka dia itu lebih besar daripada 0,05, maka H0 itu kembali ke sini. Ini ditolak, berarti H0 itu ditolak, berarti yang diterima apa? Ini. Yang diterima adalah rata-rata nilai siswa kelas 8 SMP itu tidak sama dengan 90. Berarti kesimpulannya adalah rata-rata nilai siswa kelas 8 SMP, rata-rata nilai ya PJKR ya, PJKR siswa kelas 8 SMP yang aktif di pramuka tidak sama dengan 90. Yang diterima itu ini loh Pak Zuri. Terus kalau yang diterima itu ini tidak sama dengan 90, berarti berapa Pak? Kalau saudara ingin mengejar lebih jauh lagi, lihat rata-ratanya. Oh, berarti nilainya itu adalah 90,2, atau bisa atau mungkin nggak usah disampaikan nilai secara pastinya, tapi gini, rata nilainya di atas 90. Boleh seperti itu. Terus kesimpulan lagi apa? Mungkin bisa saja ada kesimpulan yang lebih umum lagi mungkin. Silahkan untuk aktif di kegiatan pramuka. Karena terbukti bahwa teman-teman yang aktif di kegiatan pramuka rata-rata nilainya itu dia lebih dari 90. Berarti kegiatan pramuka itu memberikan dampak positif terhadap nilai dari PJKR seperti itu. Jadi kan ada kegiatan nih ya, kegiatan-kegiatan itu yang memiliki dampak positif terhadap nilai-nilai tertentu. Gitu teman-teman ya, itu terkait dengan uji one sample t-test.